Pergi dari hadapanku, bisa. Mungkin ada campur tangan dari Joni. Damar merenungkan sejenak kejadian yang selama ini dia alami. Joni lah yang terus menyarankan kalau ayah Damar harus diusir dari keluarga. Dan sepertinya Joni yang paling diuntungkan atas kejadian ini. Setelah Rudy, ayah Damar, keluar dari kediaman keluarga Ardiansyah, Joni mengambil alih posisi pimpinan di perusahaan milik keluarga Ardiansyah. Tapi Damar tahu kalau ini tidak mungkin hanya dilakukan Joni sendiri. Terlalu cerdik untuk ukuran orang dengan pikiran picik seperti dia. Sepertinya Joni hanyalah pion catur yang digerakkan oleh seseorang. Memikirkan hal ini, Damar memegang kepalanya yang tak pusing. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, ternyata Wendy meneleponnya. Halo, terdengar suara Wendy. Halo, Damar, kamu cukup mencurigakannya. Kamu diam-diam datang ke LH dan tidak bilang apa-apa. Aku bosmu, loh, kamu masih ingin kerja atau tidak? Tentu saja, Wendy belum tahu soal pengunduran diri Damar. Begitu Damar akan menjawab, Wendy lebih dulu menyela, aku sedang bersama Kak Clara dan Sheila. Bukannya kamu bilang akan bertemu kami dan mentraktir kami makan? Iya, Damar menjawab, kamu pilih saja restorannya, aku akan menyusul kalian. Oke, nanti aku kirim lokasinya ya, kata Wendy sambil tersenyum. Setelah menutup telepon, Wendy langsung mengirim lokasi restoran. Damar mencari taksi dan langsung menuju ke restoran pilihan Wendy. Setelah Damar sampai, dia masuk dan melihat Wendy, Clara, dan Sheila. Wendy juga menyadari kehadiran Damar, lebih tepatnya dia selalu melihat ke arah pintu masuk restoran. Kenapa kamu ke sini? Tanya Wendy begitu Damar duduk. Ada, lah. Damar tersenyum, restoran pilihanmu, mewah sekali. Biasa untuk ukuran pemegang kartu berlian Bank Royal. Jangan pelit lah, jawab Wendy sambil memelototi Damar. Di sampingnya, Clara dan Sheila tersenyum dan menyapa Damar. Wendy membuka buku menu dan sibuk memilih-milih hidangan apa yang ingin dia makan. Damar duduk di sebelah Wendy dan berkata, Gwen, jadi begini, sebenarnya aku sudah mengundurkan diri. Wendy langsung menutup buku menu yang besarnya menutupi wajahnya itu. Dia melihat Damar sambil mengangkat sebelah alisnya. Kapan kamu mengundurkan diri? Kenapa ayah tidak memberitahuku? Damar menuangkan secangkir teh yang sudah ada di meja mereka. Aku mengundurkan diri kemarin, tapi Om Bari menyuruhku untuk memberitahumu langsung. Jadi, oh, Wendy kembali membuka buku menu itu, menutupi rasa kecewa yang terlihat jelas di wajahnya. Saat dia mengetahui kalau Damar memiliki kartu berlian, Wendy selalu sadar bahwa Damar tidak akan bekerja lama dengannya. Hanya saja, Damar datang untuk melindunginya diam-diam. Wendy tidak tahu akan hal itu, jadi Wendy hanya hidup dalam rasa penasaran mengapa pemilik kartu berlian bekerja jadi asistennya. Namun, Damar memiliki sifat yang baik, sangat disayangkan kalau Damar tidak bekerja lagi dengan Wendy. Setelah beberapa saat, Wendy melihat ke arah Damar, oh iya, apa kamu ke LH sekalian datang ke acara tunangan Kak Gladys? Damar menggelengkan kepalanya. Sayang sekali Kak Gladys harus menikah dengan Diska, Wendy berkata. Duka orang kaya, dikorbankan untuk bisnis semata. Aku tidak akan mau kalau disuruh ayahku untuk menikah seperti itu, aku akan menikahi orang yang aku cinta. Setelah Wendy mengatakan hal itu, Clara mengangguk setuju. Benar, sayang sekali. Diska selalu mengejar Gladys. Padahal Gladys dulu selalu menolaknya. Dia sampai kesal sekali, loh, dulu waktu kuliah. Mengejar Gladys tapi bermain dengan wanita lain. Sayang sekali keluarga Gladys harus mengorbankan dia. Kemarin kami bertemu mereka, dan kamu tahu orang seperti apa yang jadi teman Diska. Di depan kami, dia melecehkan Kak Clara. Dan Diska malah membela mereka. Wendy memikirkan apa yang terjadi kemarin. Saat Tandi menyentuh paha Clara, Damar mengangkat alisnya terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan Wendy. Siapa yang melecehkan manajer Clara? Sheila mengangguk dan berkata, dia seorang selebgram, namanya Tandi Purnomo. Mendengar nama itu disebutkan, Damar bertanya lagi, apa dia lelaki yang berpakaian seperti perempuan itu? Benar, dia menjual dan review beberapa kosmetik. Sepertinya banyak di antara penggemarnya yang perempuan. Sekarang banyak orang memujanya. Wendy mengutuk kalau dia melakukan hal itu di JC, akan langsung aku tampar wajahnya itu. Apa kamu kenal dia? Tanya Clara. Waktu naik pesawat ke LH, dia duduk di sebelahku, kata Damar. Orang seperti dia menjijikkan sekali, apalagi Kak Gladys harus menikah dengan orang seperti Diska. Hah, Wendy hanya menghela napas, tak mampu melanjutkan kata-katanya. Damar memilih diam dan menyesap teh di depannya. Saat mereka sedang berbicara, ada dua orang masuk ke dalam restoran. Orang itu adalah Tandi dan seorang lelaki yang relatif muda, pakaiannya sangat modis. Selamat datang. Seorang pelayan menyambut mereka dan saat melihat Tandi, matanya berbinar dan berseru, Tandi Purnomo.
Tandi tersenyum dan kemudian berkata, pelankan suaramu. Pelankan, aku datang untuk makan di sini. Aku bersama dengan temanku, Hans Ardiansyah. Apa Anda akan menyewa ruang privat atau umum? Tanya pelayan itu dengan ramah. Saat Tandi hendak menjawab, dia melihat Wendy dan yang lainnya duduk tak jauh dari pintu masuk. Hans, lihat ke sana. 3 wanita itu, mereka datang dari JC untuk menghadiri acara tunangan Gladys dan Diska. Hans menoleh dan melihat meja yang ditunjuk Tandi. Matanya berbinar. Mereka berdua tidak tahu kalau Damar ada di sana. Hal ini karena posisi Damar yang membelakangi pintu masuk. Aku tidak melebih-lebihkannya, tapi mereka cantik sekali. Tandi menjilat bibirnya seolah menyeka air liurnya yang keluar. Ya, mereka sangat cantik. Hans menelan ludah lalu bertanya pada pelayan. Kami akan duduk di sebelah meja itu. Pelayan itu mengangguk dan berkata, baiklah, silakan ikuti saya. Keduanya mengikuti pelayan itu dan begitu mereka sampai, Tandi menyapa, loh, bukankah kalian bertiga wanita tercantik yang datang dari JC? Kebetulan yang luar biasa kita bisa bertemu di sini. Mendengar suara menyapa teman-temannya, Damar menoleh tanpa sadar. Begitu Hans dan Tandi melihat sosok Damar di sana, mereka terkejut, Damar. Ya, Damar dan Hans berasal dari keluarga yang sama. Ardiansyah. Mereka masih saudara dan saling kenal. Hanya saja posisi Damar di keluarga besar tidak terlalu berarti. Sedangkan Hans berbeda. Dia terhitung sebagai adik Damar tapi kedudukannya lebih tinggi dari Damar. Dari segi ahli waris, Hans merupakan keturunan yang kuat untuk mendapatkan posisi itu. Kamu, Damar, pemerkosa itu ya. Tandi menunjuk ke arah Damar. Pantas saja kamu tidak berani memperkenalkan namamu padaku waktu di pesawat. Ternyata di LH kamu sangat terkenal. Saat dia mengatakan hal itu dan melihat Wendy dan yang lainnya, hei, kalian para wanita cantik, apa kalian tidak takut berada di sebelah orang cabul seperti dia? Biar aku perkenalkan kalian temanku ini. Dia adalah Hans dari keluarga Ardiansyah. Dia adalah salah satu calon pewaris keluarga Ardiansyah. Hans tersenyum kepada ketiga wanita itu. Halo, ladies, apa kalian tertarik untuk makan bersama kami? Hans membuat wajah seramah mungkin. Tidak tertarik, jawab Wendy tanpa basa-basi langsung ke intinya. Tandi mengerutkan keningnya dan berkata, Hans mengajakmu makan bersama, tapi kamu tolak. Kalian terlalu jual mahal. Ingat, ini di LH, bukan di kota kecilmu. Wendy tidak terima saat mendengar ucapan Tandi. Damar menghela napas dan melihat kedua orang itu dengan enggan. Pergi dari hadapanku bisa, kan? Nafsu makanku bisa hilang kalau melihat kalian terus-terusan bersambung.